potong khotbah orang hajar, potong khotbah orang hajar, potong khotbah orang hajar. Jadi akhirnya juga kadang-kala potongnya juga take out of context gitu. Saya lihat ini fenomena apa saya nggak ngerti. Karena gini, saya pertama kali berkhotbah dalam hidup saya waktu saya usia 18 tahun. Itu tanggal 21 Juli 1984. Saya ingat sekali hari itu. 84 21 Juli gitu ya. Nah, jadi saya lewati banyak fase kegerakan rohani. Saya pertama kali masuk KKR itu tahun 1977 bulan Juli di Polonia. Itu KKR pendeta Belanda. Jadi saya lewati semua dan biasa semua biasa. Kalau ada kegerakan Tuhan ada biasa sampai COVID. Nah sampai COVID tiba-tiba nih ada kelompok orang stres. Maaf ya bahasa saya apa adanya. Saya ini penginjil, jadi bahasa saya bukan bahasa tinggi, bahasa rendah. Jadi kayaknya sih banyak orang stres karena nggak ngapa-ngapain gitu. Semua akhirnya mulai podcast gitu. Nah, nggak apa-apa, bagus. Sejauh kita tetap berprinsip pada firman Tuhan, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang salah didengar, pikirkan semua itu, jangan kamu saling menghakimi. Tetapi mungkin karena nothing to say gitu, nggak ada ya, hal ide yang bagus yang bisa disampaikan, akhirnya mulai potong khotbah orang hajar, potong khotbah orang hajar, potong khotbah orang hajar. Jadi akhirnya juga kadang-kala potongnya juga take out of context gitu. Nah, kita melihat salah satu korban yang paling fenomenal adalah Ahok misalnya. Ahok omongannya dipotong gitu, lalu dihajar gitu. Wah, dengan demo berjilid-jilid. Jadi akhirnya dimainkan sentimen massa. Nah, kenapa kita Kristen? Kenapa kita bilang kalau kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu begitu, ya jangan kamu perbuat kepada orang lain. Kenapa tiba-tiba kita juga Kristen jadi begitu gitu? Lah, lalu orang ngomong terus nggak tahu siapa. Yang kebetulan hari-hari ini kan kita tahu Pak JK ada kasus melaporkan seseorang, tiba-tiba pada saat yang bersamaan dia juga dilaporin gitu. Nah, lalu kita pikirnya ada hubungannya nggak ya? Tapi kok gayanya, caranya sama gitu, dipotong, lalu dibuat sebuah narasi, dan kita orang Kristen harusnya berpikirnya lebih luas ya gitu kan. Kita katanya agamanya damai, kita katanya agamanya kasih. Loh, agama damai, agama kasih, tapi kita sedang menunjukkan kita tuh seperti itu gitu. Sencok istilahnya, senggol bacok gitu ya kan. Yuk kita laporin gitu. Hello, sabar dulu gitu. Kenapa kita nggak seperti apa tuh namanya bijaksana untuk melihat konteksnya apa gitu. Karena saya udah lihat konteksnya, ternyata itu di menit 9:27 atau menit 9:28 gitu ya, dia awalnya dia cerita gitu. Karena mereka masing-masing, karena Pak JK turun langsung di Ambon, turun langsung di Poso, dan memang melihat gitu bahwa di Ambon anaknya mati, mereka nggak nangis lagi gitu, bahkan berterima kasih bahwa anaknya udah terima di sorga gitu. Jadi itulah yang Pak JK rasa sebagai keresahan. Tapi tunggu sedikit, di menit ke-27 apa 28 dari video itu, Pak JK bilang semua pembunuh itu salah, semua agama mengajarkan kasih gitu. Jadi kalau kita tahu Pak JK sedang bicara tentang kerukunan konflik gitu ya. Nah, dari sini saya merefer persoalan saya setahun yang lalu misalnya. Persoalan saya setahun yang lalu juga sama. Saya dipotong, lalu saya diserang. Nah, kebetulan semua apa itu namanya tokoh-tokoh agama Muslim, mulai dari Egy Sujana, lalu apa itu nama HTI, FPI, apalah semuanya itu, MUI,
lalu NU, Muhammadiyah, Dewan Masjid, semua saya datangi gitu. Memang yang mungkin paling viral ketika Pak JK. Tapi juga waktu saya datang ke rumah Pak JK, saya disambutnya juga baik kok gitu. Jadi dalam hal ini saya melihat yang pertama, kita ini mari jadi pelaku-pelaku firman. Yang kedua, mari kita berhenti saling mengomentari saudara-saudara seiman dengan apapun gaya omongan kita. Jadi biasakanlah, Alkitab bilang beritakan firman atau beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. If you have nothing to say, say nothing. Jangan khotbah orang, potongannya kemarin saya ngomong sepotong anak Allah, padahal saya lagi konsep out of context, ditarik sana, ditarik sini gitu. Jadi akhirnya yang ada kalau menurut saya adalah kita jadi kelompok sencok gitu, senggol bacok gitu. Boleh nggak gitu kita turunkan ego kita dengan kita mengabarkan kebenaran, kita saling mengasihi, maka kayaknya hidup kita bisa jadi berkat. Jadi mudah-mudahan jangan sampai kita nggak suka. Sebagian kita orang Kristen marah sekali waktu Ahok menurut kita hanya dipotong-potong videonya lalu demo-demo. Kita buat hal yang sama gitu. Jadi kalau menurut saya sih gitu ya, janganlah gitu, kita paling memahami. Dan apalagi memakai pasal penistaan agama gitu. PGI, dan saya setuju dengan sikap PGI menolak kok. PGI mau supaya pasal ini udah nggak ada, ini pasal zaman kuda gigit besi. Lalu kalau kita yang diserang gitu, orang Kristen yang diserang dengan pasal penistaan agama, kita berteriak, oh nggak boleh. Tapi kita serang orang dengan pasal penistaan agama. Marilah kita sepakat untuk menghapus pasal penistaan agama ini. Dengan arti kata gini, kalau Muslim bermasalah dengan Kristen, laporlah ke MUI. Lalu MUI nanti tinggal bicara sama PGI di tingkat atas gitu, karena nggak bisa setiap kelompok masyarakat nggak suka lapor penistaan. Nah Kristen juga gitu, ada apa-apa ke PGI, biar PGI bersama MUI atau Dirjen Bimas Islam, yang Islam ke Dirjen Bimas Islam, yang Kristen ke Dirjen Bimas Kristen. Nah kita manfaatkanlah channel-channel baik di pemerintah ini supaya jangan, bahasa saya apa yang paling enak ya, yang gampang sih buat saya agak kampungan gitu, kita menolak tapi kita juga nyerang gitu, ya kan gitu. Jadi marilah kita lebih dewasa supaya jangan kita dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Apalagi setiap anggota masyarakat, biarlah kalau yang merasa bahwa ini terganggu, lapor aja ke Dirjen Bimas Kristen atau dalam hal ini PGI misalnya. Nah yang Muslim juga sama, baru nanti di tingkat atas dibahas. Kalau memang sudah keterlaluan, baru melibatkan kepolisian. Lagian kepolisian kerjaannya banyak lah, mendingan ngurusin apa itu namanya koruptor, lalu narkoba gitu. Kalau nggak tambah rusak negeri ini gitu, daripada cuma penistaan agama lah gara-gara ini. Agama yang sebenarnya seperti Gus Dur bilang tidak bisa dinistakan, karena yang bisa menistakan agama adalah kelakuan para pengikutnya belaka. Itu aja kalau dari saya. Pertama, kita dengarnya videonya dengan utuh gitu. Itu dulu lah gitu, karena sebetulnya dengan mendengar videonya utuh kita sebetulnya udah mendapat klarifikasi sendiri. Tetapi mungkin ya kan sebaiknya kalau kayak gini-ginian, apalagi Pak JK ini kan tokoh di bangsa kita gitu kan. Jadi belajarlah kita nih bangsa yang masih hormat kepada pemimpin kita. Kita nih
kok katanya bangsa yang sopan santun sudah menjadi bangsa yang suka maki hamba Tuhan, maki pendeta, maki gereja lain, hanya cuma soal gara-gara perpuluhan atau tidak perpuluhan, maki soal apa tuh namanya bahasa roh tidak bahasa roh, maki soal apa, maki gitu, pujian penyembah, maki. Jadi ada aja makian-makian yang nggak bagus gitu. Nah begitu juga tokoh-tokoh bangsa, kalau salah sedikit, maki sana. Boleh nggak sih gitu kita agak sedikit berbudi luhur gitu sesuai nilai-nilai Pancasila gitu. Nah baru kemudian kalau mau pertanyakan pakai jalur-jalur yang resmi lah, ya kan beliau punya apa tuh namanya Instagram, beliau juga punya yayasannya, beliau juga punya dewan masjid, kan bagus kalau kita beliau ketua dewan masjid maksud saya, kan bagus kalau kita minta berjumpa Pak JK untuk mohon klarifikasinya, lalu beliau beri klarifikasi betapa ademnya. Udahlah, Indonesia ini lagi getas gitu, situasi ekonominya lagi nggak bagus, lalu situasi apa yang lagi sekarang diributin, oilnya juga lagi nggak bagus, ya kan, mata uangnya nggak bagus, saham lagi nggak bagus, kita goyang-goyang begini, lama-lama negeri kita tambah ambiar gitu. Jadi saya pikir pertanyaan tadi bagus banget. Kalaupun ada yang males nonton videonya, minta klarifikasi di jalur-jalur yang resmi, kayaknya lebih keren, lebih beradab. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu kita ini anak Tuhan. Jadi biarlah standar kita itu firman Tuhan. Itu yang pertama dulu gitu. Lalu yang kedua yang harus kita ngerti, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, janganlah perbuat itu pada orang lain. Kalau kita nggak suka diserang dengan pasal penistaan agama, kita juga jangan gitu. Jadi hal sederhana aja, kita nggak suka dihakimi, ya jangan suka menghakimi gitu. Dan saya pikir sih kebiasaan memotong lalu mengomentari rasanya tidak terlampau bijaksana ya. Rasanya belum ada lah ajaran-ajaran firman Tuhan yang mengajar kita untuk ngambil cuplikan-cuplikan yang kadang-kadang memang nggak maksudnya gitu. Kalau ambil cuplikan kalau memang maksudnya begitu, lalu memberi komentar silahkan, apalagi memberi komentar dan memberi jalan keluar. Tapi jadi ukuran kita yaitu kebersamaan kita aja gitu, karena untuk itu telah kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh gitu. Itu kira-kira yang dari saya sih buat pemirsa sekalian, pembaca atau apapun.